Danau Toba adalah salah satu keajaiban alam yang tidak hanya memukau dari segi keindahan, tetapi juga menyimpan nilai-nilai sejarah, budaya, dan geologi yang luar biasa. Terletak di Provinsi Sumatera Utara, danau ini merupakan danau vulkanik terbesar di dunia dengan panjang sekitar 100 km dan lebar 30 km. Di tengah danau ini terdapat Pulau Samosir, sebuah pulau yang hampir sama besar dengan negara Singapura. Danau Toba bukan sekadar destinasi wisata, tetapi juga menjadi simbol identitas bagi masyarakat Batak yang mendiami sekitarnya. Kehadiran danau ini memengaruhi kehidupan masyarakat lokal, mulai dari mata pencaharian hingga tradisi adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks sejarah geologi, Danau Toba adalah saksi dari salah satu letusan gunung berapi terbesar di dunia. Letusan ini terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu dan mengubah lanskap Sumatera secara drastis. Namun, keindahan yang kita lihat hari ini menyimpan jejak tragedi yang pernah melanda bumi ini. Selain itu, keberadaan Danau Toba juga menjadi bukti kekayaan alam Indonesia yang tak ternilai. Sebagai salah satu objek wisata unggulan, Danau Toba telah menarik perhatian dunia, baik dari kalangan peneliti, wisatawan, hingga pecinta alam. Danau ini tidak hanya penting bagi alam tetapi juga bagi manusia yang hidup di sekitarnya. Kehidupan di sekitar Danau Toba sangat tergantung pada ekosistem danau. Perikanan, pertanian, dan pariwisata adalah beberapa sektor yang sangat diuntungkan oleh kehadiran danau ini. Masyarakat lokal pun menjadikan danau ini sebagai pusat kehidupan mereka, tempat mereka mencari nafkah, dan tempat untuk menjalankan berbagai ritual adat. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, Danau Toba menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi lingkungan maupun sosial. Ancaman polusi, deforestasi, dan eksploitasi sumber daya alam mulai mengancam keberlangsungan ekosistem di kawasan ini. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami sejarah, keunikan, dan keindahan Danau Toba agar kita dapat menjaga dan melestarikannya untuk generasi mendatang. Bab ini membuka jalan bagi kita untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang Danau Toba. Dari asal-usul geologi hingga kisah-kisah legenda yang diwariskan secara turun-temurun, Danau Toba memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan menyelami asal-usul geologi dan keunikan budaya yang menjadikan Danau Toba sebagai salah satu tempat paling istimewa di dunia. Danau Toba terbentuk dari salah satu peristiwa geologi paling dahsyat yang pernah terjadi di bumi, yakni letusan supervulkanik sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusan ini adalah yang terbesar dalam 2 juta tahun terakhir dan menyebabkan perubahan iklim global yang signifikan. Ketika supervulkan Toba meletus, jutaan ton material vulkanik terlontar ke atmosfer, membentuk lapisan abu yang menyelimuti bumi selama beberapa tahun. Peristiwa ini tidak hanya menciptakan kaldera besar yang sekarang dikenal sebagai Danau Toba, tetapi juga memengaruhi ekosistem global, menyebabkan penurunan suhu bumi dan bahkan mengancam keberlangsungan hidup manusia purba pada masa itu. Proses pembentukan danau ini dimulai ketika magma di bawah tanah meletus dan mengosongkan ruang besar di bawah permukaan bumi. Ketika ruang tersebut runtuh, terbentuklah cekungan besar yang kemudian terisi oleh air hujan selama ribuan tahun. Cekungan inilah yang kini menjadi Danau Toba. Pulau Samosir, yang terletak di tengah danau, adalah hasil dari aktivitas vulkanik yang terjadi setelah letusan besar tersebut. Geologi unik ini menjadikan Danau Toba sebagai objek penelitian penting bagi ilmuwan di seluruh dunia. Selain itu, letusan supervulkan Toba memiliki dampak besar terhadap kehidupan di bumi. Abu vulkanik dari letusan ini tersebar hingga ke berbagai belahan dunia, bahkan ditemukan di lapisan tanah di Afrika dan Asia Selatan. Dampak ekologisnya sangat besar, menyebabkan musim dingin vulkanik yang memusnahkan banyak spesies flora dan fauna. Bahkan, populasi manusia purba diperkirakan menurun drastis akibat bencana ini. Namun, dalam kehancuran tersebut, terbentuklah sebuah keindahan yang kini kita kenal sebagai Danau Toba. Geologi Danau Toba juga menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara bencana alam dan pembentukan keindahan alam. Proses alam yang terjadi selama ribuan tahun menunjukkan bahwa kehancuran bisa melahirkan sesuatu yang luar biasa. Danau ini tidak hanya menjadi saksi sejarah bumi, tetapi juga menjadi cerminan betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam yang begitu besar. Dengan memahami asal-usul geologi Danau Toba, kita diajak untuk lebih menghargai keindahan danau ini. Bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi sebagai bukti nyata dari kekuatan alam yang membentuk dunia tempat kita tinggal.
Bab ini menjadi pengantar untuk memahami lebih jauh keajaiban Danau Toba, baik dari segi sejarah, budaya, maupun ekosistemnya. Di balik keajaiban geologi yang membentuk Danau Toba, terdapat kisah legenda yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Legenda ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah lisan, tetapi juga menjadi cerminan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat Batak. Cerita ini bermula dari seorang petani bernama Toba, yang hidup sederhana di lembah subur yang kini menjadi dasar danau. Kehidupan Toba berubah ketika ia menangkap seekor ikan besar yang bisa berbicara. Ikan itu berubah menjadi seorang wanita cantik yang kemudian menjadi istrinya. Namun, pernikahan mereka tidak seperti pernikahan biasa. Sang istri memiliki satu syarat. Toba tidak boleh mengungkit asal-usulnya sebagai ikan kepada siapapun. Toba menyetujui syarat tersebut, dan mereka hidup bahagia selama bertahun-tahun. Mereka bahkan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Samosir. Namun, sifat anak mereka yang nakal dan keras kepala seringkali membuat Toba kehilangan kesabaran. Pada suatu hari, dalam kemarahan, Toba melanggar janjinya dan menyebut asal-usul istrinya sebagai ikan. Kata-kata itu menjadi awal dari bencana besar. Sang istri, yang merasa dikhianati, kembali ke wujud asalnya sebagai ikan. Sebelum pergi, ia meminta Samosir untuk pergi ke tempat yang tinggi karena banjir besar akan datang. Tidak lama setelah itu, air mulai meluap dari lembah, menenggelamkan desa-desa dan ladang-ladang di sekitarnya. Air tersebut akhirnya membentuk Danau Toba, sementara tempat Samosir berlindung menjadi Pulau Samosir. Legenda ini tidak hanya menjadi cerita untuk anak-anak, tetapi juga menjadi pengingat bagi masyarakat Batak tentang pentingnya menjaga janji dan menghormati sesama. Kisah ini mencerminkan nilai-nilai moral yang mendalam, seperti kejujuran, kesetiaan, dan konsekuensi dari pengkhianatan. Di sisi lain, legenda ini juga menunjukkan hubungan erat antara manusia dan alam, yang seringkali digambarkan sebagai saling terkait dan saling memengaruhi. Bagi masyarakat lokal, legenda Danau Toba adalah bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Kisah ini seringkali diceritakan dalam berbagai acara adat, pertunjukan seni, dan festival budaya. Selain itu, legenda ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang budaya dan tradisi masyarakat Batak. Dalam legenda ini, Danau Toba bukan hanya danau biasa, tetapi simbol dari cinta, pengkhianatan, dan kekuatan alam yang tak terelakkan. Legenda Danau Toba tidak akan lengkap tanpa mendalami kisah antara Toba, seorang petani sederhana, dan sang putri ikan yang menjadi istrinya. Kisah ini bermula ketika Toba, seorang pria yang hidup sebatang kara di lembah subur, pergi memancing di sungai untuk mencari makanan. Ketika ia menangkap seekor ikan besar dengan sisik berkilauan seperti emas, ia tidak pernah menyangka bahwa ikan itu akan menjadi awal dari sebuah cerita luar biasa. Ikan itu berubah menjadi seorang wanita cantik yang memintanya untuk tidak pernah mengungkit asal-usulnya sebagai ikan jika ia ingin menikahinya. Toba, yang terpikat oleh kecantikan wanita itu, menyetujui syarat tersebut. Mereka hidup bahagia di sebuah rumah kecil yang dikelilingi ladang-ladang hijau. Kehidupan mereka semakin lengkap ketika dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Samosir. Namun, anak ini memiliki sifat yang sulit diatur. Ia seringkali bersikap nakal dan membuat ayahnya marah. Meskipun begitu, kehidupan mereka tetap berjalan, dan Toba tetap berusaha menjaga rahasia besar yang menjadi syarat pernikahannya. Namun, suatu hari, dalam keadaan marah karena Samosir tidak menurut, Toba kehilangan kendali dan menyebut anaknya sebagai anak ikan. Perkataan itu, meskipun diucapkan dalam kemarahan, memiliki konsekuensi besar. Sang istri, yang mendengar kata-kata itu, merasa dikhianati. Ia menyadari bahwa Toba telah melanggar janjinya. Dengan penuh kesedihan, ia memutuskan untuk kembali ke asalnya sebagai ikan. Sebelum pergi, ia memperingatkan anaknya untuk naik ke tempat yang tinggi karena banjir besar akan melanda. Tidak lama kemudian, air mulai meluap dari lembah, menenggelamkan seluruh wilayah di sekitarnya. Air tersebut terus menggenangi lembah hingga membentuk Danau Toba. Di tengah danau tersebut, tempat di mana Samosir berlindung, muncul sebuah pulau yang sekarang dikenal sebagai Pulau Samosir. Kisah ini tidak hanya menjadi legenda, tetapi juga menjadi simbol kehancuran yang disebabkan oleh pengkhianatan terhadap janji suci. Kisah Toba dan Putri ikan menggambarkan hubungan manusia dengan alam dan bagaimana alam merespons tindakan manusia. Dalam tradisi masyarakat Batak,
Legenda ini juga menjadi pelajaran moral tentang pentingnya menghormati janji, menjaga emosi, dan menghargai hubungan antar individu. Kisah ini terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat sekitar Danau Toba. Proses terbentuknya Danau Toba dalam legenda memberikan penjelasan yang kaya akan simbolisme, tetapi dari perspektif geologi, danau ini terbentuk melalui serangkaian peristiwa yang sangat dramatis. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, letusan supervulkanik Toba menciptakan cekungan besar di tengah Sumatera yang kemudian terisi oleh air. Namun, dalam legenda masyarakat setempat, terbentuknya danau ini dianggap sebagai hukuman alam akibat pelanggaran janji. Legenda ini mencatat bahwa air yang meluap ke lembah merupakan tangisan dan kemarahan sang putri ikan yang merasa dikhianati. Banjir besar yang melanda lembah tersebut menenggelamkan rumah-rumah, ladang-ladang, dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Air terus naik hingga membentuk danau yang sangat luas. Sementara di tengahnya terdapat sebuah pulau tempat anak mereka, Samosir, berlindung. Pulau ini tidak hanya menjadi tempat berlindung, tetapi juga menjadi simbol dari keberlanjutan generasi meskipun dihantam oleh bencana besar. Bagi masyarakat Batak, cerita ini tidak hanya mengandung unsur mitos, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Danau Toba dianggap sebagai perwujudan dari kesedihan dan keagungan alam. Air danau yang tenang seolah-olah menyimpan kenangan tentang tragedi yang melahirkan keindahan luar biasa. Keberadaan danau ini juga dipandang sebagai pengingat akan pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam. Selain itu, pembentukan Danau Toba dalam legenda juga mengajarkan tentang kesabaran, pengampunan, dan penerimaan. Meskipun tragedi melanda, dari kehancuran tersebut muncul sebuah danau yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Danau ini tidak hanya memberikan air, tetapi juga ikan, kesuburan tanah, dan keindahan yang tiada tanding. Semua ini menunjukkan bahwa dari kehancuran dapat lahir kehidupan baru yang penuh berkah. Legenda awal mula Danau Toba, meskipun sederhana, mengandung pesan-pesan yang relevan hingga saat ini. Ia mengajarkan kita untuk menghormati alam, menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, dan memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Danau Toba, dengan segala keindahan dan legendanya, terus menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat Batak dan semua orang yang mengenal kisahnya. Pulau Samosir adalah permata yang terletak di tengah Danau Toba. Pulau ini tidak hanya terkenal karena keindahannya yang menawan, tetapi juga memiliki peran penting dalam sejarah dan budaya masyarakat Batak. Secara geologis, Samosir adalah hasil dari aktivitas vulkanik yang terjadi setelah letusan supervulkanik Toba. Pulau ini terbentuk dari material vulkanik yang mengisi cekungan di tengah danau setelah letusan besar, menciptakan daratan yang tinggi dan subur yang kini menjadi tempat tinggal bagi ribuan orang. Namun, Samosir lebih dari sekadar pulau geologis. Bagi masyarakat Batak, pulau ini adalah tempat yang penuh makna dan spiritualitas. Dalam legenda yang telah kita bahas sebelumnya, Pulau Samosir menjadi tempat berlindung bagi Samosir, anak dari Toba dan putri ikan, ketika air banjir melanda dan membentuk Danau Toba. Oleh karena itu, pulau ini juga menjadi simbol dari harapan dan keselamatan setelah bencana. Di pulau inilah kehidupan masyarakat Batak terus berkembang, dengan berbagai tradisi dan adat yang tetap dijaga hingga saat ini. Pulau Samosir memiliki banyak situs budaya yang menarik untuk dijelajahi, mulai dari pemukiman adat Batak, rumah tradisional yang disebut rumah bolon, hingga upacara adat seperti adat marga dan adat pernikahan Batak. Masyarakat Batak di pulau ini mempertahankan tradisi mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk musik, tarian, dan seni ukir. Salah satu hal yang paling terkenal adalah tarian tortor yang merupakan bagian dari ritual adat, serta rumah adat Batak yang unik dengan atapnya yang melengkung menyerupai tanduk kerbau. Selain nilai budaya dan sejarahnya, Pulau Samosir juga menawarkan keindahan alam yang menakjubkan. Perbukitan hijau yang mengelilingi danau, serta panorama Danau Toba yang luas, menciptakan pemandangan yang memukau setiap mata yang memandang. Di pulau ini, para wisatawan dapat menikmati berbagai kegiatan outdoor seperti hiking, bersepeda, dan mengunjungi desa-desa tradisional yang masih memegang erat adat istiadat Batak. Keindahan alam dan keunikan budaya Samosir menjadikannya salah satu tujuan wisata utama di Indonesia. Pulau Samosir juga dikenal sebagai tempat yang kaya akan cerita dan legenda lokal. Selain legenda Toba dan Putri Ikan, banyak cerita rakyat lainnya yang berkaitan dengan tempat ini. Kisah-kisah ini menceritakan asal-usul berbagai desa,
serta perjuangan dan keberanian masyarakat Batak dalam menghadapi tantangan kehidupan. Samosir menjadi saksi sejarah bagi komunitas Batak, di mana tradisi dan budaya mereka tetap hidup dan berkembang. Sebagai pusat kebudayaan Batak, Pulau Samosir tidak hanya berfungsi sebagai objek wisata, tetapi juga sebagai penjaga warisan budaya yang harus dilestarikan. Keberadaan pulau ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara alam dan budaya, antara masa lalu dan masa depan. Bagi masyarakat Batak, Samosir adalah tempat yang sakral, yang terus menghubungkan mereka dengan leluhur mereka dan kisah-kisah yang membentuk identitas mereka. Kehidupan di sekitar Danau Toba tak dapat dipisahkan dari keindahan alam dan budaya yang mengelilinginya. Masyarakat yang mendiami daerah ini, terutama suku Batak, telah hidup dalam harmoni dengan danau selama berabad-abad. Danau Toba bukan hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga menjadi tempat di mana mereka menjalankan tradisi dan adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun. Kehidupan di sekitar danau ini dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari ekosistem yang mendukung pertanian dan perikanan, hingga kepercayaan spiritual yang kental dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Toba menggantungkan hidup mereka pada pertanian, dengan beras, sayuran, dan buah-buahan sebagai komoditas utama. Di samping itu, perikanan juga menjadi sektor penting, dengan ikan dari danau menjadi sumber pangan utama bagi penduduk setempat. Keberadaan Danau Toba sebagai sumber kehidupan yang kaya akan ikan membuat masyarakat setempat tidak hanya bergantung pada daratan untuk bertani, tetapi juga mengandalkan kekayaan alam yang ada di danau tersebut. Selain pertanian dan perikanan, pariwisata juga memainkan peran yang semakin besar dalam perekonomian masyarakat sekitar Danau Toba. Keindahan alam dan budaya yang ada menarik ribuan wisatawan setiap tahunnya, baik domestik maupun mancanegara. Banyak dari mereka yang datang untuk menikmati panorama Danau Toba, berkunjung ke Pulau Samosir, atau sekadar menikmati suasana damai yang ditawarkan oleh kawasan ini. Pariwisata telah membuka lapangan kerja baru, memberikan peluang ekonomi bagi penduduk lokal, serta memperkenalkan budaya Batak kepada dunia luar. Meskipun demikian, kehidupan di sekitar Danau Toba juga menghadapi tantangan besar. Salah satu tantangan terbesar adalah ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem danau itu sendiri. Polusi air, penebangan hutan, dan pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat telah mempengaruhi kualitas lingkungan di kawasan ini. Akibatnya, masyarakat lokal kini semakin sadar akan pentingnya pelestarian alam dan upaya untuk menjaga kebersihan dan keberlanjutan ekosistem di sekitar danau. Dalam menghadapi tantangan ini, masyarakat dan pemerintah setempat telah berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Berbagai program dan inisiatif telah dilakukan untuk menjaga kebersihan danau, mengurangi polusi, dan melestarikan keanekaragaman hayati di kawasan ini. Kehidupan di sekitar Danau Toba mengajarkan kita bahwa harmoni antara alam dan manusia adalah kunci untuk keberlanjutan hidup yang seimbang. Keberhasilan menjaga dan melestarikan keindahan alam Danau Toba akan memastikan bahwa generasi mendatang dapat terus menikmati keajaiban alam ini. Danau Toba adalah salah satu keajaiban alam yang tak tertandingi di dunia. Sebagai danau vulkanik terbesar di dunia, keindahannya tidak hanya terlihat dari luasnya danau itu sendiri, tetapi juga dari kompleksitas ekosistem yang ada di sekitar danau. Keajaiban alam ini dimulai dari asal-usul geologisnya yang luar biasa, yakni letusan supervulkanik yang terjadi lebih dari 74.000 tahun yang lalu. Letusan besar ini tidak hanya membentuk Danau Toba sebagai salah satu danau terbesar di dunia, tetapi juga membentuk pemandangan alam yang menakjubkan, dengan tebing-tebing curam dan pulau-pulau yang tersebar di sepanjang permukaan danau. Pemandangan yang ditawarkan oleh Danau Toba sangat luar biasa. Dengan air yang jernih dan tenang, dikelilingi oleh perbukitan hijau dan pegunungan yang megah, Danau Toba menawarkan pengalaman alam yang tak terlupakan. Di tengah danau, Pulau Samosir berdiri sebagai sebuah oasi yang penuh dengan keindahan dan budaya. Jika kita menjelajahi daerah sekitar Danau Toba, kita akan menemukan berbagai tempat indah yang memikat, seperti air terjun Sipiso-Piso yang menjulang tinggi, atau pemandangan matahari terbenam yang memukau di atas danau yang tenang. Keindahan alam Danau Toba menawarkan pengalaman wisata yang sangat khas, menjadikannya sebagai tujuan favorit bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Namun, keajaiban alam Danau Toba bukan hanya terletak pada pemandangannya yang memukau, tetapi juga pada kekayaan flora dan fauna yang hidup di sekitarnya. Ekosistem di sekitar danau sangat beragam, dengan berbagai jenis tumbuhan, ikan, dan burung yang hidup di kawasan ini.
Danau Toba juga merupakan rumah bagi berbagai spesies ikan endemik yang tidak ditemukan di tempat lain, seperti ikan mas, ikan mujair, dan ikan nila. Ekosistem ini sangat penting tidak hanya bagi kelangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada perikanan, tetapi juga bagi keseimbangan alam yang ada di sekitar danau. Keajaiban alam Danau Toba juga dapat dilihat dalam dampaknya terhadap iklim dan cuaca di sekitar kawasan ini. Sebagai danau vulkanik, Danau Toba memiliki pengaruh terhadap pola cuaca lokal, menciptakan iklim yang lebih sejuk dan lembab dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya. Hal ini menciptakan lingkungan yang sangat subur untuk pertanian, memungkinkan masyarakat lokal untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan seperti padi, sayuran, dan buah-buahan. Keberagaman hayati yang ada di kawasan ini menjadikan Danau Toba sebagai tempat yang sangat penting dari segi ekosistem dan keberlanjutan alam. Keajaiban alam Danau Toba bukan hanya terkait dengan fenomena alam dan keindahan visualnya, tetapi juga dengan bagaimana alam ini berinteraksi dengan kehidupan manusia. Masyarakat di sekitar Danau Toba telah lama hidup berdampingan dengan alam, memanfaatkan kekayaan alam dan danau untuk bertani, berperikanan, dan melakukan berbagai kegiatan budaya. Keajaiban ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai alam dan mengerti bahwa kita, sebagai bagian dari ekosistem, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestariannya. Keindahan Danau Toba adalah warisan alam yang harus kita jaga dan lestarikan untuk generasi yang akan datang. Letusan supervulkanik yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu di Toba memiliki dampak yang sangat besar, tidak hanya bagi kawasan sekitar, tetapi juga bagi seluruh dunia. Letusan ini merupakan salah satu peristiwa geologi terbesar dalam sejarah bumi dan telah mengubah lanskap Sumatera secara dramatis. Selain menciptakan kaldera raksasa yang sekarang menjadi Danau Toba, letusan ini juga melepaskan jutaan ton abu vulkanik ke atmosfer, yang kemudian tersebar ke berbagai belahan dunia. Dampak dari letusan ini sangat luas, mempengaruhi iklim global dan kehidupan makhluk hidup di bumi pada waktu itu. Setelah letusan, bumi mengalami penurunan suhu yang drastis, yang dikenal dengan nama musim dingin vulkanik. Letusan Toba memblokir cahaya matahari dengan abu vulkanik yang menyelimuti atmosfer, menyebabkan penurunan suhu global yang diperkirakan berlangsung selama beberapa tahun. Penurunan suhu ini berdampak pada pertanian dan kelangsungan hidup berbagai spesies, termasuk manusia purba. Banyak spesies tumbuhan dan hewan yang mati akibat perubahan iklim ini, dan diperkirakan populasi manusia juga mengalami penurunan drastis akibat kesulitan dalam bertahan hidup. Meskipun dampaknya sangat besar, letusan supervulkan Toba juga memberikan pelajaran penting tentang kekuatan alam yang luar biasa dan kemampuan bumi untuk pulih dari bencana besar. Meskipun banyak makhluk hidup yang punah dan populasi manusia menurun, bumi tetap mampu beradaptasi dan kembali pulih dalam jangka waktu yang relatif singkat. Selain itu, letusan ini juga memperkenalkan perubahan dalam ekosistem yang mendasari kehidupan manusia dan alam. Keberadaan Danau Toba hari ini, yang merupakan akibat dari letusan tersebut, membuktikan bahwa alam memiliki kemampuan untuk menciptakan keajaiban dari kehancuran. Letusan supervulkan Toba juga menjadi bahan penelitian ilmiah yang menarik bagi para ahli geologi dan klimatologi. Penelitian tentang letusan ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana peristiwa geologis besar dapat mempengaruhi iklim global dan kehidupan di bumi. Pengetahuan ini juga dapat membantu kita dalam memahami potensi bencana vulkanik di masa depan dan bagaimana cara kita bisa lebih siap menghadapinya. Dalam konteks ini, Danau Toba menjadi salah satu situs geologi yang sangat penting, yang tidak hanya menarik perhatian para ilmuwan, tetapi juga menjadi simbol ketahanan alam dan manusia dalam menghadapi bencana besar. Dampak dari letusan Toba, meskipun mengerikan, juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan kehidupan. Keberlanjutan alam dan kehidupan manusia sangat bergantung pada bagaimana kita mengelola hubungan kita dengan bumi. Dengan memahami dampak dari letusan ini, kita diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi perubahan yang terjadi di dunia kita, serta untuk menghargai dan melestarikan alam sebagai warisan berharga yang kita miliki. Danau Toba, dengan segala keindahan alam dan legenda yang menyertainya, telah menjadi salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Pariwisata di kawasan ini tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat setempat, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dunia luar dengan kekayaan budaya dan alam Sumatera Utara. Keindahan Danau Toba, ditambah dengan sejarah geologisnya yang luar biasa, menarik perhatian wisatawan lokal dan internasional yang ingin merasakan ketenangan dan pesona alam yang sulit ditemukan di tempat lain. Sebagai danau terbesar di Asia Tenggara dan salah satu danau vulkanik terbesar di dunia,
Danau Toba menawarkan berbagai aktivitas wisata yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Wisatawan dapat menikmati pemandangan indah dari berbagai sudut danau, berperahu keliling danau, atau bahkan menikmati matahari terbenam yang memukau di atas air yang tenang. Pulau Samosir, yang terletak di tengah danau, juga menjadi daya tarik utama, dengan desa-desa tradisional Batak yang kaya akan sejarah dan budaya. Di Samosir, wisatawan bisa mengunjungi situs-situs bersejarah, menikmati tarian tradisional tortor, dan belajar tentang kehidupan masyarakat Batak yang unik. Selain keindahan alam dan budaya, Danau Toba juga terkenal karena kegiatan wisata alam yang beragam. Mulai dari hiking di perbukitan sekitar danau, bersepeda, hingga berkunjung ke air terjun Sipiso-Piso yang terkenal. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya menyuguhkan keindahan alam, tetapi juga memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk merasakan kedamaian dan ketenangan yang sulit ditemukan di kehidupan kota yang sibuk. Keberagaman kegiatan yang ditawarkan menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata yang lengkap, baik untuk pencinta alam, pecinta budaya, maupun wisatawan yang mencari ketenangan dan refleksi diri. Pariwisata di Danau Toba juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian setempat. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang ke kawasan ini, berbagai sektor ekonomi seperti perhotelan, restoran, transportasi, dan perdagangan lokal semakin berkembang. Masyarakat lokal, terutama di sekitar Pulau Samosir, dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui bisnis wisata yang berkelanjutan. Namun, dengan bertambahnya jumlah wisatawan, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk menjaga keberlanjutan pariwisata yang ramah lingkungan dan melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan pariwisata secara bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai program untuk meningkatkan daya tarik pariwisata di Danau Toba, termasuk pembangunan infrastruktur, promosi pariwisata, serta pengembangan sumber daya manusia di sektor pariwisata. Selain itu, Danau Toba juga masuk dalam program 10 destinasi wisata prioritas, yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan mempromosikan keindahan serta keberagaman budaya Indonesia. Program ini bertujuan untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan domestik, serta memperkenalkan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata dunia yang harus dikunjungi. Namun, meskipun sektor pariwisata memberikan banyak manfaat ekonomi, ada tantangan besar yang harus dihadapi, terutama terkait dengan pelestarian lingkungan dan budaya. Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan, ada kekhawatiran tentang dampak negatif terhadap ekosistem Danau Toba, seperti polusi dan kerusakan habitat alami. Oleh karena itu, keberlanjutan pariwisata menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa keindahan alam dan warisan budaya yang ada dapat terus dinikmati oleh generasi mendatang. Kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan budaya menjadi kunci utama dalam pengembangan pariwisata di kawasan ini. Kehidupan masyarakat di sekitar Danau Toba tidak hanya dipengaruhi oleh keindahan alam, tetapi juga oleh sistem kepercayaan dan tradisi yang telah ada sejak lama. Sebagai bagian dari suku Batak, masyarakat di kawasan ini memiliki berbagai ritual dan upacara adat yang kaya akan makna spiritual. Kepercayaan masyarakat Batak terkait erat dengan hubungan mereka dengan alam, leluhur, dan dewa-dewa yang mereka percayai. Ritual-ritual ini tidak hanya merupakan bentuk ibadah, tetapi juga sarana untuk memperkuat ikatan sosial dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Salah satu ritual yang paling terkenal adalah adat pernikahan Batak, yang melibatkan serangkaian upacara yang penuh simbolisme. Pernikahan dalam budaya Batak dianggap sebagai peristiwa sakral yang tidak hanya mengikat dua individu, tetapi juga dua keluarga besar yang saling menghormati dan menghargai. Upacara adat Batak melibatkan berbagai prosesi, seperti pemberian ulos, kain tradisional Batak, sebagai simbol persatuan dan doa bersama untuk kesejahteraan pasangan yang menikah. Ritual ini tidak hanya menunjukkan kekuatan ikatan keluarga, tetapi juga melibatkan penghormatan terhadap nenek moyang dan keberadaan roh-roh leluhur yang dianggap masih hadir dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, masyarakat Batak juga memiliki ritual-ritual lainnya yang berkaitan dengan perayaan hidup dan kematian. Salah satu ritual penting adalah adat marga, yang terkait dengan garis keturunan dan identitas keluarga. Upacara ini dilakukan untuk menghormati leluhur dan memperkuat ikatan antara anggota keluarga yang lebih muda dengan yang lebih tua. Di sisi lain, upacara kematian Batak juga sangat penting, dengan serangkaian prosesi yang penuh dengan simbolisme untuk memastikan perjalanan roh leluhur ke alam baka. Upacara ini seringkali berlangsung beberapa hari dan melibatkan banyak anggota keluarga serta masyarakat setempat.
Kepercayaan masyarakat Batak juga mencakup penghormatan terhadap kekuatan alam dan roh-roh yang dipercayai menghuni tempat-tempat tertentu di sekitar Danau Toba. Banyak tempat di sekitar danau yang dianggap sakral dan sering digunakan untuk melakukan upacara ritual. Misalnya, hutan-hutan sekitar danau dianggap sebagai tempat yang dihuni oleh roh-roh leluhur, dan masyarakat setempat sering berdoa atau melakukan persembahan di tempat-tempat ini untuk mendapatkan keberkahan dan perlindungan. Kehidupan sehari-hari masyarakat Batak selalu dipengaruhi oleh keyakinan ini, yang membuat mereka menjaga hubungan harmonis dengan alam dan menjaga keberlanjutan kehidupan. Ritual dan kepercayaan lokal di sekitar Danau Toba tidak hanya mencerminkan kedalaman spiritualitas masyarakat Batak, tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Melalui ritual-ritual ini, masyarakat Batak mempertahankan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Kepercayaan dan tradisi ini terus hidup dalam setiap aspek kehidupan mereka, mulai dari cara mereka berinteraksi dengan alam, hingga bagaimana mereka saling menghormati dalam kehidupan sosial mereka. Danau Toba, dengan segala keindahan alam dan sejarahnya, kini menghadapi berbagai ancaman lingkungan yang dapat merusak ekosistemnya yang rapuh. Sebagai salah satu danau terbesar di dunia, keberadaan Danau Toba sangat penting bagi masyarakat sekitar, baik sebagai sumber kehidupan maupun sebagai simbol budaya. Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan jumlah wisatawan yang datang, masalah-masalah lingkungan mulai muncul, seperti pencemaran air, kerusakan habitat alami, dan penggundulan hutan di sekitar danau. Masalah-masalah ini dapat mengancam kelestarian alam Danau Toba dan mempengaruhi kehidupan masyarakat yang bergantung padanya. Salah satu ancaman terbesar yang dihadapi Danau Toba adalah polusi air yang disebabkan oleh limbah domestik dan industri yang dibuang ke danau. Peningkatan jumlah penduduk di sekitar danau, serta pertumbuhan sektor pariwisata, telah menyebabkan peningkatan jumlah sampah dan limbah yang dibuang ke perairan. Selain itu, pertanian yang tidak ramah lingkungan juga berkontribusi pada peningkatan sedimentasi dan penurunan kualitas air. Pencemaran air ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat yang mengandalkan danau sebagai sumber air minum, tetapi juga mengancam keberadaan berbagai spesies ikan yang menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat lokal. Kerusakan habitat alami juga menjadi masalah yang tidak kalah penting. Perambahan hutan untuk keperluan pertanian dan pemukiman telah menyebabkan berkurangnya luas hutan di sekitar Danau Toba. Kehilangan hutan ini tidak hanya mengurangi keanekaragaman hayati, tetapi juga berkontribusi pada erosi tanah dan sedimentasi yang semakin memperburuk kualitas air danau. Selain itu, perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia juga dapat memperburuk situasi, mengancam keseimbangan ekosistem yang telah ada selama ribuan tahun. Namun, meskipun menghadapi berbagai tantangan, masyarakat dan pemerintah setempat telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar Danau Toba. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Beberapa organisasi masyarakat dan pemerintah daerah telah bekerja sama untuk mengurangi polusi, mengelola sampah dengan lebih baik, serta melakukan reboisasi di kawasan hutan sekitar danau. Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk melindungi Danau Toba sebagai kawasan strategis, dengan memperkenalkan aturan yang lebih ketat terkait dengan pembangunan di sekitar danau. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan juga semakin meningkat. Banyak kelompok masyarakat yang mulai menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian danau untuk keberlanjutan hidup mereka. Di beberapa desa, sudah ada gerakan masyarakat yang secara sukarela membersihkan sampah di sekitar danau dan melakukan upaya perlindungan terhadap hutan dan sumber daya alam lainnya. Aktivitas pariwisata yang berkelanjutan juga semakin diperkenalkan, di mana wisatawan diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan budaya setempat. Pelestarian Danau Toba memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan adanya upaya-upaya yang terus dilakukan, kita berharap Danau Toba akan tetap menjadi tempat yang indah dan lestari, yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Keberhasilan pelestarian Danau Toba akan menjadi contoh penting tentang bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan alam. Perkembangan zaman membawa perubahan signifikan bagi kehidupan masyarakat di sekitar Danau Toba. Modernisasi yang melanda berbagai daerah di Indonesia, termasuk kawasan sekitar Danau Toba, telah mengubah cara hidup masyarakat setempat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Namun, meskipun kehidupan masyarakat di sekitar danau semakin dipengaruhi oleh arus modernisasi,
mereka tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang telah lama diwariskan. Perubahan ini menciptakan suatu dinamika yang menarik, di mana masyarakat berusaha untuk mengimbangi kemajuan zaman dengan tetap menjaga adat dan kebudayaan mereka. Salah satu aspek yang paling terlihat dari modernisasi adalah perubahan dalam sektor ekonomi. Pertanian dan perikanan yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat sekitar Danau Toba kini mulai bersaing dengan sektor-sektor ekonomi lainnya, seperti pariwisata dan industri kreatif. Dengan semakin meningkatnya jumlah wisatawan yang datang, masyarakat mulai beralih dari pertanian dan perikanan sebagai sumber pendapatan utama ke sektor pariwisata, dengan membuka penginapan, restoran, dan menyediakan berbagai fasilitas wisata. Hal ini memberikan peluang ekonomi baru, tetapi juga membawa tantangan, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian budaya. Di sisi lain, kehidupan sosial masyarakat Batak juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan akses yang lebih mudah ke informasi. Banyak orang muda di sekitar Danau Toba kini memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik dan peluang kerja di luar daerah mereka. Teknologi komunikasi seperti internet dan media sosial juga telah mengubah cara orang berinteraksi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks bisnis. Masyarakat lokal kini semakin terhubung dengan dunia luar, memungkinkan mereka untuk mengakses informasi dan memasarkan produk atau jasa mereka ke pasar yang lebih luas. Namun, meskipun teknologi membawa banyak keuntungan, ada kekhawatiran bahwa perkembangan ini dapat mengurangi keterikatan mereka pada adat dan tradisi yang sudah ada. Meskipun demikian, masyarakat di sekitar Danau Toba terus berusaha untuk menjaga keseimbangan antara modernisasi dan tradisi. Banyak yang berusaha mempertahankan adat istiadat mereka, baik dalam upacara pernikahan, perayaan tradisional, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pemuda Batak, misalnya, semakin aktif dalam melestarikan budaya mereka, seperti melalui seni pertunjukan, musik tradisional, dan pelatihan pembuatan ulos. Ini menunjukkan bahwa meskipun dunia terus berubah, ada upaya untuk mempertahankan identitas budaya yang telah ada selama berabad-abad. Dengan adanya pengaruh modernisasi, masyarakat sekitar Danau Toba menghadapi tantangan untuk terus menjaga kelestarian alam dan budaya mereka. Namun, melalui kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, mereka dapat menemukan cara untuk mempertahankan keberagaman budaya mereka sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Keberhasilan dalam menjaga keseimbangan ini akan memastikan bahwa Danau Toba tetap menjadi tempat yang indah, kaya akan sejarah dan budaya, serta berkelanjutan untuk generasi mendatang. Keindahan alam dan budaya di sekitar Danau Toba telah menginspirasi banyak karya seni dan sastra yang menggambarkan kehidupan masyarakat Batak serta keagungan alam sekitar danau. Dari seni lukis hingga musik tradisional, dari cerita rakyat hingga puisi, Danau Toba telah menjadi sumber inspirasi yang mendalam bagi seniman dan sastrawan. Hal ini tidak hanya mencerminkan betapa pentingnya Danau Toba dalam kehidupan masyarakat lokal, tetapi juga bagaimana keindahan dan sejarahnya mampu melintasi waktu dan ruang, menginspirasi orang-orang dari berbagai latar belakang dan kebudayaan. Salah satu bentuk seni yang sangat erat kaitannya dengan Danau Toba adalah musik tradisional Batak, yang sangat dipengaruhi oleh alam dan kehidupan masyarakat di sekitar danau. Alat musik khas Batak, seperti saleng, hasapi, dan taganing, sering digunakan dalam berbagai upacara adat, baik untuk perayaan maupun upacara keagamaan. Musik tradisional ini memiliki melodi yang mendalam dan penuh emosi, yang menggambarkan kehidupan masyarakat Batak yang penuh dengan suka dan duka. Melalui musik, masyarakat Batak mampu mengungkapkan perasaan mereka terhadap alam dan leluhur, serta merayakan ikatan kuat yang ada di antara mereka. Sastra Batak, baik yang tertulis maupun lisan, juga dipenuhi dengan kisah-kisah yang menggambarkan keindahan alam Danau Toba dan kehidupan masyarakat di sekitar danau. Legenda tentang asal-usul Danau Toba, seperti kisah Putri Ikan dan Petani Toba, telah menjadi cerita turun-temurun yang menggambarkan hubungan manusia dengan alam dan kekuatan yang lebih tinggi. Cerita-cerita rakyat ini seringkali mengandung pesan moral yang mendalam tentang kehidupan, kesederhanaan, dan keharmonisan antara manusia dan alam. Dalam sastra Batak, kita juga bisa menemukan banyak puisi dan prosa yang menggambarkan pesona alam Danau Toba, mencatatkan keindahan dan ketenangan danau dalam kata-kata yang menyentuh hati. Seni lukis juga telah mengambil Danau Toba sebagai tema sentral dalam banyak karya. Para pelukis, baik lokal maupun dari luar daerah, telah menggambarkan keindahan danau dengan teknik yang beragam, mulai dari lukisan lanskap hingga potret kehidupan masyarakat setempat. Lukisan-lukisan ini tidak hanya memperlihatkan panorama alam yang menakjubkan,
tetapi juga mengungkapkan kedalaman jiwa masyarakat Batak yang terjalin erat dengan alam sekitar mereka. Melalui seni lukis, para seniman mencoba untuk menangkap esensi dari Danau Toba, memadukan alam dan manusia dalam satu kesatuan yang harmonis. Kehadiran Danau Toba dalam seni dan sastra juga mencerminkan betapa pentingnya danau ini dalam membentuk identitas budaya masyarakat Batak. Dalam banyak karya seni, Danau Toba tidak hanya dipandang sebagai objek keindahan alam, tetapi juga sebagai simbol spiritual dan kebudayaan. Danau Toba, dengan segala mitos dan sejarahnya, menjadi cerminan dari hubungan manusia dengan alam semesta, serta perjalanan panjang budaya Batak yang terus hidup meskipun zaman terus berubah. Dalam konteks ini, seni dan sastra menjadi media yang penting untuk menyampaikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya Batak kepada generasi yang akan datang. Melalui seni dan sastra, keindahan dan kedalaman sejarah Danau Toba tidak hanya terjaga dalam ingatan masyarakat lokal, tetapi juga diperkenalkan kepada dunia. Karya-karya seni yang terinspirasi oleh Danau Toba menjadi cara bagi masyarakat Batak untuk berbagi kisah mereka dengan dunia luar, untuk menunjukkan betapa pentingnya danau ini dalam kehidupan mereka, serta untuk memperkenalkan kekayaan budaya mereka kepada orang-orang dari berbagai belahan dunia. Danau Toba, dengan segala pesona alam dan budaya yang ada di sekitarnya, terus hidup dalam karya seni dan sastra yang akan tetap abadi sepanjang zaman. Masa depan Danau Toba menghadirkan harapan dan tantangan sekaligus. Sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia dan sebagai sumber kehidupan bagi ribuan keluarga di sekitarnya, Danau Toba memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, dan keberlanjutan ekosistem. Namun, dengan semakin banyaknya tekanan terhadap lingkungan dan perubahan sosial yang terjadi di kawasan ini, tantangan besar akan datang dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Masa depan Danau Toba sangat bergantung pada bagaimana masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta bekerja bersama untuk menghadapi tantangan tersebut dan merencanakan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu langkah penting untuk memastikan masa depan yang cerah bagi Danau Toba adalah dengan mengembangkan pariwisata yang ramah lingkungan dan melibatkan masyarakat setempat. Pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga menjaga kelestarian alam dan budaya adalah kunci untuk keberlanjutan Danau Toba di masa depan. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas pariwisata harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan sangat penting agar mereka dapat merasakan manfaat dari pariwisata tanpa merusak keindahan alam dan budaya mereka. Pelestarian alam dan lingkungan juga menjadi faktor penting dalam menjaga masa depan Danau Toba. Dengan semakin banyaknya ancaman terhadap ekosistem danau, seperti polusi, kerusakan habitat, dan perubahan iklim, upaya konservasi yang lebih kuat harus diperkenalkan. Pemerintah dan masyarakat setempat perlu berkolaborasi untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Program rehabilitasi, pengurangan polusi, dan pengelolaan sampah adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi ekosistem Danau Toba dan memastikan bahwa danau ini tetap menjadi sumber kehidupan bagi generasi mendatang. Selain itu, masa depan Danau Toba juga bergantung pada kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya mereka. Meskipun modernisasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi, masyarakat Batak harus terus menjaga dan memperkuat warisan budaya mereka. Upacara adat, seni tradisional, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang harus dipertahankan, agar identitas budaya Batak tetap hidup dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan yang berakar pada budaya dan adat istiadat yang kuat akan menjadi landasan yang kokoh untuk menghadapi perubahan zaman. Masa depan Danau Toba, dengan segala tantangannya, juga memberikan harapan. Dengan komitmen untuk menjaga kelestarian alam, memperkuat budaya lokal, dan mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan, Danau Toba akan tetap menjadi tempat yang indah dan bermakna bagi masyarakat Batak dan dunia. Seiring berjalannya waktu, Danau Toba tidak hanya akan tetap menjadi salah satu keajaiban alam dunia, tetapi juga simbol keberhasilan manusia dalam menjaga hubungan harmonis dengan alam dan budaya mereka. Masa depan Danau Toba adalah masa depan yang penuh potensi, dan tugas kita adalah memastikan bahwa potensi tersebut dapat terwujud dengan cara yang bijak dan berkelanjutan.